Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang skala yang dilanjutkan dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Skala. Pengertian skala. Untuk menggambar jarak antara dua kota pada sebuah peta, menggambar sebuah rancangan gedung atau rumah, dan membuat model dari sebuah mobil atau sebuah pesawat terbang, maka terlebih dahulu harus ditentukan skalanya. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak atau ukuran pada peta atau gambar dengan jarak atau ukuran yang sebenarnya. Rumus skala yaitu jarak pada peta atau gambar dibagi dengan jarak sebenarnya, atau perbandingan jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Sedangkan untuk menentukan jarak sebenarnya, yaitu jarak pada peta atau gambar dibagi dengan skala. Untuk selanjutnya, jarak pada peta atau gambar, yaitu rumusnya adalah skala kali ukuran sebenarnya. Skala 1:10.000 artinya setiap 1 cm jarak pada gambar mewakili 10.000 cm jarak sebenarnya. Untuk skala 1:K, luas pada gambar itu sama dengan L1, luas sebenarnya sama dengan L2, maka dapat dirumuskan sebagai A. L2 atau luas sebenarnya itu sama dengan K kuadrat atau kuadrat dari faktor perbesaran kali luas pada gambar. Untuk menentukan luas pada gambar atau pada peta, kita gunakan rumus luas sebenarnya dibagi kuadrat dari faktor perbesaran. Sedangkan untuk mencari faktor perbesaran itu sama dengan faktor perbesaran kuadrat itu sama dengan luas sebenarnya dibagi luas pada gambar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada sebuah peta, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Jika jarak sesungguhnya antara kedua kota itu adalah 40 km, maka tentukan skala pada peta. Kita tahu bahwa rumus skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta
itu 5 cm, jarak sebenarnya itu 40 km. Satuannya kita samakan dulu. Kilometer ini kita jadikan sentimeter, sehingga 40 km menjadi 4 juta sentimeter. Sehingga ini nanti ya kita coret ya, sehingga hilang. Kita sederhanakan, 5 dibagi 5 hasilnya 1, sedangkan 40 dibagi 5 hasilnya 8. Berarti sama dengan 1/800.000 atau 1/800.000. Contoh yang kedua, diketahui jarak dua kota sebenarnya adalah 48 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan menggunakan skala 1/600.000, maka hitunglah jarak kedua kota tersebut pada peta. Untuk menentukan jarak pada peta, itu rumusnya skala kali jarak sebenarnya. Skalanya 1/600.000 kali jarak sebenarnya itu 48 km. km kita ubah ke dalam sentimeter sehingga menjadi 4.800.000 cm. Nolnya kita coret sehingga menjadi 48 dibagi 6 hasilnya 8 cm. Contoh soal nomor 3. Sebuah peta berskala 1/2 juta. Jika jarak kota P dan Q pada peta 8 cm, maka tentukan jarak sebenarnya ke dua kota tersebut. Untuk menentukan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta itu 8 cm, sedangkan skalanya 1/2 juta. Jadi 8 cm dibagi 1/2 juta. 8 dibagi 1/2 juta itu sama dengan, dibagi itu sama dengan dikali tetapi dibalik. 8 kali 2 juta per 1 atau 2 juta per 1 kali 8 sama saja. Perkalian boleh dibolak-balik. Dua juta per 1 kali 8 cm hasilnya 16 juta cm. Karena ini jarak sebenarnya, maka satuannya bukan cm, kita ubah ke dalam kilometer sehingga menjadi 160 km. Contoh soal nomor 4. Pada suatu denah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 cm kali 4 cm. Bila skala denah 1/500, berapa meter persegi luas lapangan sebenarnya? Luas lapangan sebenarnya atau L2 itu sama dengan kuadrat dari faktor perbesaran kali luas pada gambar. Faktor perbesarannya itu 500 dikuadratkan kali luas pada gambar. Luas ukuran panjang kali lebar 6 cm kali 4 cm.
500 kuadrat hasilnya 250.000. 6 cm kali 4 cm hasilnya 24 cm persegi. Hasil perkaliannya adalah 6 juta cm persegi. Karena ini luas benarnya, satuannya kita ubah ke dalam meter persegi, yaitu menjadi 600 meter persegi. Contoh soal nomor 5. Sebuah kebun yang luasnya 1.500 meter persegi digambar dengan skala 1:200. Berapa sentimeter persegi luas kebun pada gambar? Luas kebun pada gambar, rumusnya adalah L1, ini luas kebun pada gambar atau pada peta, itu sama dengan luas sebenarnya dibagi kuadrat dari faktor perbesaran. Luas sebenarnya itu 1.500 meter persegi. Dibagi faktor perbesarannya adalah 200 dikuadratkan. Sehingga menjadi meter persegi kita ubah ke dalam sentimeter persegi. Ya, tambah 0,4 ya, sehingga menjadi 15 juta cm persegi. 200 dikuadratkan menjadi 40.000. Ini nolnya kita coret, 4 nolnya ini, sehingga menjadi 1.500 dibagi 4 hasilnya 375 ya, sentimeter persegi. Contoh soal nomor 6. Pak Iwan akan membuat gedung dengan ukuran 50 meter kali 36 meter. Ia membuat denah dengan ukuran 25 cm kali 18 cm di atas kertas. Berapa skala yang digunakan dalam menggambar tersebut? Skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya, atau ukuran panjang pada gambar dibanding ukuran panjang yang sebenarnya. Ini 25 ukuran pada gambar, ini berbanding dengan 50 meter ukuran yang sebenarnya. Satuannya kita samakan, 50 meter kita ubah menjadi cm sehingga menjadi 5.000 cm. 25 cm dibagi 5.000 cm adalah 1/200. Jadi skalanya 1:200. Ini kalau kita menggunakan 25 cm berbanding 50 meter. Atau bisa juga menggunakan ini 18 berbanding 36. 18 cm berbanding 36 meter ya. ...36 meter kita ubah ke dalam cm sehingga menjadi 3.600 cm. Sentimeternya kita coret sehingga menjadi 1/200. Hasilnya sama, 1:200. Jadi skala yang digunakan adalah 1:200. Catatan jangan sampai kebalik ya. Kalau ini panjang, ini pasangannya juga yang panjang. 50 ini lebih panjang dari 36. 25 lebih panjang dengan 18, maka pasangannya 50 itu 25, pasangannya 36 adalah 18. Demikian anak-anak penjelasan tentang skala. Kemudian mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal berikut.
Soal nomor 1. Jika sebuah peta mencantumkan skala 1:200.000, ini berarti bahwa A. Setiap 1 cm pada peta mewakili 200.000 km jarak sesungguhnya. B. Setiap 1 cm pada peta mewakili 200.000 meter jarak sesungguhnya. C. Setiap 1 cm pada peta mewakili 200.000 cm jarak sesungguhnya. D. Setiap 1 satuan panjang pada peta mewakili 200.000 jarak sesungguhnya. Ini jawaban yang benar yang mana ini anak-anak? Jawabannya yang benar adalah C ya. Setiap cm pada peta mewakili 200.000 cm jarak sesungguhnya. Soal nomor 2. Jarak sebenarnya antara dua kota 80 km. Sedangkan jarak pada peta 5 cm. Skala peta tersebut adalah A, B, C, D. Kita tahu bahwa untuk menentukan skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jarak pada peta itu 5 cm. Jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya itu 80 km. Satuannya kita samakan. 80 km diubah menjadi cm menjadi 8 juta cm. Ini kita coret ya cm-nya. Sehingga 5 dibagi 5 itu 1. 8 juta dibagi 5 itu 1.600.000. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 1.600.000. Jawabnya adalah A. Soal nomor 3. Seorang arsitek akan membuat gambar sebuah gedung yang berukuran 80 meter kali 50 meter. Ia membuat denah dengan ukuran panjangnya 40 cm, lebarnya 25 cm di atas kertas. Skala yang digunakan adalah A, B, C, D. Kita tahu bahwa skala itu adalah perbandingan antara ukuran panjang pada gambar atau pada denah dengan ukuran panjang yang sebenarnya. Ukuran panjang pada denah ini 40, sedangkan ukuran yang sebenarnya pada gedung ini 80 meter. Jangan kebalik, kalau kita menggunakan 40 cm, ini pasangannya harus 80 meter. Jangan sampai kalau 40 ini kamu mengambil 50 itu salah ini ya. Karena kalau besar ya bandingkan besar, kecil banding kecil ya. Hasilnya sama. 80 meter kita ubah ke dalam cm sehingga menjadi 8.000. Cm-nya sama dicoret. Sehingga 40 dibagi 40 hasilnya 1. Yang ini 80 dibagi 40 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/200. Sehingga jawabnya adalah B. Soal nomor 4. Denah lokasi suatu pabrik di suatu kawasan industri berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 20 cm kali lebarnya 12 cm, dibuat dengan skala 1:2500. Ukuran lokasi pabrik tersebut adalah A, B, C, D. Ini denahnya
denah pabrik ya. Panjangnya 20 cm. Lebarnya 12 cm. Dengan menggunakan skala 1:2500, maka ukuran pabrik yang sebenarnya adalah panjangnya 20 cm. Panjang ukuran pada gambar kali 2000 atau 20 cm dibagi 1/2500. Itu kan sama saja 20 cm kali 2500. Hasilnya 50.000 cm. Karena ini ukuran pabrik, kita ubah ke dalam satuannya meter menjadi 50 meter. Sedangkan lebar pabrik pada gambar itu 12 cm. Berapakah lebar pabrik yang sebenarnya? Ya 12 cm dibagi 1/2500 atau 12 cm kali 2500. Jawabnya adalah 30.000 cm. Ini lebar pabrik yang sebenarnya. Nah, 30.000 cm kita ubah ukurannya bukan cm karena lebar pabrik ya. Itu menggunakan meter. Berapa? Jadinya 300 meter. Jadi jawabnya adalah yaitu 500 meter panjangnya, lebarnya 300 meter. Jawabnya adalah D. Soal nomor 5. Panjang dan lebar sebuah pabrik berturut-turut adalah 360 meter dan 120 meter. Jika dibuat denah dengan skala 1:1500, ukuran pabrik pada denah adalah A, B, C, D. Ukuran pada denah itu adalah skala kali ukuran sebenarnya. Skalanya kan 1:1500 kali 360. Ini sama saja 360 meter dibagi 1500. 360 meter ini kalau dijadikan cm menjadi 36.000. 36.000 cm dibagi 1500, hasilnya 24 cm. Ini panjangnya pada denah ya. Sedangkan lebar pada denah yaitu skala kali ukuran sebenarnya. Skalanya kan 1/1500 kali 120 meter. Berarti sama saja 120 meter dibagi 1500. Sama dengan 120 meter diubah ke dalam cm menjadi 12.000 cm. Dibagi 1500, hasilnya 8 cm. Jadi jawabnya adalah yang C. Soal nomor 6. Pada peta Pulau Bali yang berskala 1:250.000, jarak kota Denpasar dan kota Tabanan 10 cm. Jarak kota Denpasar dan kota Tabanan yang sebenarnya adalah A, B, C, D. Ini jarak yang sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Jarak peta itu kan 10 cm dibagi skala, dibagi 1/250.
250.000 sama saja 10 cm kali 250.000 atau dibalik ini ya. 250.000 kali 10 cm. Hasilnya 2.500.000 cm. Satuannya kita ubah ke dalam kilometer sehingga menjadi 25 km. Jawabnya adalah C. Soal nomor 7. Diketahui jarak dua kota sebenarnya adalah 48 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan menggunakan skala 1:600.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah A, B, C, D. Jarak pada peta itu rumusnya skala kali ukuran sebenarnya. Skalanya itu 1:600.000 kali ukuran sebenarnya 48 km. Sama saja 48 km dibagi 600.000. Satuan kilometer kita ubah menjadi satuan cm sehingga nilainya dari 48 km menjadi 4.800.000 cm. Dibagi 600.000, nolnya dicoret, 48 dibagi 6, 48 cm dibagi 6, hasilnya adalah 8 cm. Jawabnya adalah A. Soal nomor 8. Skala denah sebuah rumah 1:60. Jika pada gambar luasnya 200 cm persegi, maka luas rumah sebenarnya adalah A, B, C, D. Nah, luas sebenarnya itu kan kuadrat dari faktor perbesaran ini kali luas pada gambar ini. Atau luas pada gambar kali kuadrat dari faktor perbesaran. 60 dikuadratkan itu 3.600. Sehingga 200 cm persegi kali 3.600 hasilnya adalah 720.000 cm persegi. Kita ubah cm persegi ke dalam meter persegi sehingga menjadi 72 meter persegi. Jawabnya adalah A. Soal nomor 9. Sebuah denah rumah berskala 1:100 dengan ukuran sebagai berikut. Ini denahnya, kita cermati ukurannya. Ini panjangnya 1,5 cm. Ini 3 cm. 3,5 cm. 2,5 cm. Panjangnya 3 cm. 2,5 cm. Ini dari sini ke sini. Kemudian 2,5 cm. Berarti ini ukuran denah. Ukuran denah sebuah rumah. Ini panjangnya berapa ini? Ini 3, ini 3, 6, ini 2,5, berarti 8,5 ini panjangnya. Lebarnya ini 3,5, dari sini ke sini 2,5, berarti lebarnya 6 cm. Luas benarnya itu adalah luas pada gambar kali kuadrat dari faktor perbesaran. Sehingga luas pada gambar ini luasnya kan panjang kali lebar, panjangnya 8,5 cm, lebarnya 6 cm kali kuadrat dari faktor perbesaran itu 100. Jadi 100 dikuadratkan. 8,5 cm kali 6 cm itu 51 cm persegi. Sedangkan 100 kuadrat hasilnya 10.000. Hasil perkalian ini sama dengan 510
cm persegi. 510 cm persegi kita ubah satuannya menjadi meter persegi sehingga menjadi 51 meter persegi. Jawabnya adalah A. Soal nomor 10. Denah sawah Pak Sumo dalam sertifikat tanah berukuran 12 cm kali 8 cm. Jika denah tersebut menggunakan skala 1:500, keliling sawah Pak Sumo sebenarnya adalah, ini denah sawahnya Pak Sumo, ada sertifikat, panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm. Berarti ukuran sawah yang sebenarnya adalah, skalanya kan 1:500, berarti panjangnya 12 cm kali 500. Hasilnya panjang sawah yang sebenarnya itu 6000 cm. Kalau dijadikan meter menjadi 60 meter. Sedangkan lebar sawah Pak Sumo yaitu 8 kali 500. Hasilnya 8 cm kali 500. Hasilnya adalah 4000 cm. Kalau dijadikan meter, hasilnya adalah 40 meter. Yang ditanyakan keliling sawah Pak Sumo, keliling itu yaitu panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Berarti 60 meter tambah 40 meter, 100 meter tambah 60 meter, 160 tambah lagi ke sini 40 meter, jadi kelilingnya adalah 200 meter. Jawabnya adalah B. Demikian yang bisa Pak Kris sampaikan, mudah-mudahan kalian paham tentang skala sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.